Oke, saudara, selamat datang di bimbingan skripsi pada hari ini. Ya, saya eh, menyadari bahwa skripsi itu pekerjaan saudara yang terakhir. Ya, tugas saya itu memastikan bahwa kalian bisa punya skripsi yang baik dan selesai pada waktu yang tepat. Jadi, saya itu punya target sederhana. Saya itu terakhir membimbing saudara itu dan tanda tangan itu bulan Desember. Jadi harapan saya nanti Januari kalian sudah bisa pada bergantian untuk ujian. Ya, jadi saya tidak berpikir untuk skripsi ini mau dibimbing seterusnya sampai Januari saya masih bimbing, tampaknya enggak. Ya, jadi saudara nanti akan diminta bisa bekerja dengan baik gitu. Supaya apa? Supaya Desember itu sudah selesai. Desember itu sudah masuk ke prodi, Januari tinggal ujian. Dah itu titik itu. Ya. Malah kalau bisa selesai sebelumnya itu lebih baik. Nah, yang saya tidak mau adalah kalau saudara itu kemudian membuat ide skripsi karena sudah ada contoh sebelumnya dari temannya, dari tempat lain, dari internet, sehingga saudara iki we mumpung ana contone dan contone itu dari skripsinya orang lain. Nah, itu pasti saya enggak mau. Maka saya kemarin ibaratnya semua judul yang kalian ajukan itu tak tolaki aja semua begitu. Ya, karena saya ingin kalian memulai dari fresh start gitu. Fresh start, titik yang benar-benar baru, titik yang benar-benar dari nol. Ya, saya tidak mau kalian bikin skripsi ala kadarnya kayak beberapa teman yang mungkin sekarang lagi dibimbing skripsi sama dosennya. Yang saya maksud ala kadarnya itu kayak apa toh? Ya topik-topik usang yang saya sebut usang ya. Jadi topik-topik yang sudah terlalu biasa begitu. Marketing mix, aduh itu topik zaman saya kuliah dulu itu. Kalau masih ada mahasiswa di tahun 2020 begini, topiknya marketing mix, itu kalau enggak mahasiswanya yang kurang baca, pembimbingnya yang enggak males baca juga. Enggak punya ide untuk hal-hal baru. Ya, sosial media influencer, aduh itu udah ratusan saudara skripsi tentang itu, maka saya males bimbing di situ. Jujur saja, membimbing skripsi ini pekerjaan yang berat, ya toh, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang cukup melelahkan, dan to the point honornya kecil. Maka saya nggak mau kalau saya tidak bisa menikmati dalam proses bimbingan ini. Jadi kalau judulmu aku nggak srek karena aku anggap judul sudah usang, ya saya benar-benar nggak mau bimbing. Nah, silahkan ke Pak Kajur ganti. Sama yang lain bisa lebih cepat selesai, ya enggak tahu, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, begitu. Ya. Jadi saya pasti akan minta kalian dengan ide-ide yang agak baru, ide-ide yang agak unik, berpikirlah out of the box, ya toh. Jangan pakai contoh skripsi yang ada, nanti tak kasih tahu bagaimana nyari idenya. Yang kemarin masih boleh diteruskan, mau diganti juga boleh, nanti hari ini akan menjelaskan secara lebih detail. Terus kalau skripsi cuma diolah pakai regresi kayak begini ya toh, ada dua variabel independen, ada satu dependen, nah males saya saudara. Nanti saudara nggak bisa belajar apa-apa kalau cuma ngertinya cuma regresi kayak gitu aja. Ya, regresi itu udah kerjaan anak SMA sekarang. Jadi kalau kalian bikin skripsi cuman main regresi, waduh, itu levelmu itu kok rendah sekali kayak begitu. Gitu. Jadi saya juga minta saudara belajar yang lebih berani begitu. Jadi kalau modelnya cuma bisa diselesaikan dengan regresi kayak begini, jelas pasti saya tidak mau.
Udah nggak mau. Kalian nggak bisa banyak belajar nanti. Kalian mesti belajar banyak hal baru. Ya, nanti ku bantu nyari idenya. Tapi kalau model regresi udah gini enggak. Ya, saya minta mahasiswa nanti berjalan di model ya minimal kayak begini. Jadi ada variabel yang di tengah-tengah, yang banyak orang sebut dengan variabel mediasi. Gitu. Ya, namanya variabel mediasi. Jadi misalnya apa iklan berpengaruh sama penjualan. A itu iklan, B itu penjualan. Ya toh? Terus kalian cuma nguji pengaruh iklan sama penjualan, oh males saya, udah enggak usah aja. Mesti ada variabel mediasinya. Iklan berpengaruh dulu ke niat beli, baru berpengaruh ke penjualan. Bapak itu nanti nyelesaikannya gimana? Regresi biasa nggak bisa. Ya emang nggak bisa. Gitu. Ada regresi tingkat lanjut nanti yang akan saya tunjukkan pada saudara. Tugas saya itu membimbing sampai jadi. Jadi mulai dari konsep, alat, nanti saya ajari semua. Gitu kan. Ya, jadi kalau cuma main regresi sederhana, udahlah lupakan saja, saya nggak mau ngurusi itu. Ya, jadi mesti ada variabel mediasi. Atau pakai variabel moderasi. Moderasi. Ya, moderasi itu kayak begini, lokasinya di tengah-tengah tapi nggak seperti tadi. Nah, moderasi. Jadi pengaruh A ke B, A ke C itu dipengaruhi variabel moderasinya, gitu. Ya, jadi minimal gambar nomor 2 dan 3 lah, ada mediasi, ada moderasi. Ya, ada mediasi, ada moderasi. Contoh moderasi apa? Misalnya A itu iklan, C itu niat beli. Apakah iklan berpengaruh sama niat beli? Ya, betul. Tergantung apa? Moderasinya misalnya punya duit atau enggak. Bagi orang yang punya duit, pengaruh iklan ke niat beli akan sangat besar. Bagi orang yang nggak punya duit, pengaruh iklan ke niat beli akan sangat kecil. Ya, jadi saya minta kalian nanti dengan model-model yang cukup kompleks ya, cukup kompleks. Saya stop share dulu. Terus saya tidak pernah mau kalau mahasiswa saya itu, mahasiswa bimbingan skripsi saya itu banyak acuannya dari jurnal berbahasa Indonesia. No. Jurnal berbahasa Indonesia untuk acuan paling banyak 25% dari seluruh acuan. Yang lain harus jurnal berbahasa Inggris. Nanti ku ajari cara bacanya, jangan khawatir, ya toh. Nanti ada sesi bagaimana membaca jurnal dengan cepat itu ada itu tekniknya. Jadi nanti ku ajari begitu. Terus saya tidak mau pula mahasiswa saya itu nulis daftar pustaka manual. Habis nulis skripsi, kemudian ngetik daftar pustaka, artikelnya ditulis satu demi satu. Wah, itu haram. Tidak mau saya. Ya, maka minggu depan saya rencana mau buat sesi ngajari saudara pakai nginput daftar pustaka pakai software. Softwarenya itu mudah didapatkan, ya, atau mudah didapatkan gratis lagi. Ini aku mau tanya dulu, Fadila posisi di Jogja atau tidak? Tidak, Pak. Di mana sekarang? Purworejo. Purworejo. Mart jelas di Jogja. Bahtiar Farida ada di Jogja apa enggak? Di Sragen, Pak. Oke. Vergi? Di Jogja, Pak. Jogja. Retno? Boyolali, Pak. Boyolali. Oke. Jadi nanti akan ada sesi khusus ngajari saudara menggunakan software itu.
Ya, hari ini saya cuma ngobrol introduksi ya sambil mancing ide begitu. Belum nyari sumber-sumber lagi, Saudara. Nanti nyarinya sumber itu setelah saya sharing bagaimana software Citasi itu digunakan. Ya, jadi nanti Saudara tak ajari pakai software Citasi. Nah, ini mau tanya jadwal dulu. Tanya jadwal. Saudara itu kalau Selasa sore pada ada kuliah enggak? 3:30 Selasa. Tidak, Pak. Fadila ada Tidak, kuliah Pak. enggak? Tidak. Fadila tidak, Bahtiar tidak. Vergi? Enggak, Pak, kalau Selasa. Mart? Saya siang, Pak. Sorenya aman, Pak. Sorenya aman ya. Retno? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau begitu nanti Selasa 3:30 ya. Kita ketemu lagi di Zoom. Kalau bisa saudara pakai laptop ya. Kalau bisa pakai laptop atau pakai desktop. Ya toh. Terserahlah. Kalau kalian mau Zoom-nya pakai handphone, tapi kalian punya laptop atau desktop yang untuk praktek begitu. Nama software yang nanti akan kuajari itu namanya Zotero, Saudara. Zotero. Zotero itu software gratisan untuk daftar pustaka. Jadi nanti kalau saudara selesai bikin skripsi, daftar pustakanya udah jadi, nggak usah ngetik lagi, begitu. Ya, mudah sekali pakai Zotero itu. Ya, jadi untuk Selasa jam 3:30, tolong yang mau bimbingan, tolong bisa punya laptop lah yang untuk praktek. Kalau kalian mau Zoom-nya pakai handphone boleh, tapi minimal ada laptop atau desktop yang bisa terkoneksi internet. Ya, supaya saya bisa ngajari begitu dengan enak. Karena apa? Karena nanti kalau sudah pegang Zotero itu enak sekali, Saudara. Sambil nyari bahan pun tek gitu pakai Google begitu, itu langsung diinput di software, otomatis masuk, tinggal dipakai. Pekerjaan jadi jauh lebih cepat, begitu. Tidak pakai susah lagi, gitu. Gratis lagi dan legal. Ya, legal. Terus nanti untuk olah data, ya tahu untuk olah data, saya nanti mesti tanya lagi, ya toh. Misalnya begini, ya toh, misalnya begini. Fadila punya SPSS enggak? Punya, Pak. Punya. Bahtiar? Ya, Pak. Bahtiar punya. Vergi? Punya, Pak. Punya. Terinstall loh ya itu ya. Retno? Punya, Pak. Punya. Mart? Ya, Pak. Ada. Ya sudah, kalau pada punya SPSS, ya syukur. Nanti saya tinggal nambahi tempelannya saja. Ya, jadi kalau saudara sudah ada SPSS, nanti saya tinggal nambahi program tempelannya. Ya, program tempelan. Jangan khawatir, nanti semua dari mulai nyari ide sampai ngolah data kan dibimbing, dibantu gitu loh. Saya tidak menggunakan versi standarnya SPSS ya, saudara. Tetapi karena model saya itu cukup aneh tadi, nanti saya menggunakan software tambahan untuk SPSS, namanya Proses, yang dibuat oleh Andrew Hayes. Ya, itu kalian tanya dosen kalian aja mungkin nggak ngerti itu apa lagi gitu. Nah, kenapa saya minta judul skripsi yang aneh-aneh begitu, saudara? Bukan aneh sih, tepatnya baru begitu. Karena mungkin beberapa di antara saudara nanti kalau lulus akan cari kerja toh. Nah, skripsi itu kadang dipakai bahan interview. Kadang saudara ditanya, nulis skripsi enggak? Terus ditanya, topik skripsi apa? Marketing make, Pak. Itu yang interview udah langsung tutup mata. Iki meneh, begitu. Artinya, you nggak punya nilai jual, gitu loh. Nggak punya nilai jual. Kalau topikmu cuma yang itu saja, begitu. Lain halnya kalau saudara bilang topik tertentu, ini. Kemudian perekrutnya, apa ya itu? Nah, saat itulah kalian punya
kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian begitu. Ya, saat itu kalian punya kemampuan waktu untuk menunjukkan kemampuan kalian, oh ternyata bisa gitu. Ini begitu. Ya, jadi harapan saya itu, maka tuntutan saya cukup besar. Terus tadi saya sudah share itu ya, saudara, saya sudah share apa itu namanya, seperti password itu ya, saudara, ya toh, user sama password ya, itu digunakan untuk mencari artikel. Kita santai dulu lah, saudara nggak usah banyak beban dulu, nanti saudara pikir santai dulu gitu kan. Nah, Selasa baru kita lari ini ceritanya. Jangan khawatir, pasti nyampe, pasti selesai. Ya, pasti selesai. Ya, itu buat apa sih? Itu buat mencari artikel, mencari acuan. Nah, misalnya saya mau share screen nih, Saudara itu tak kasih password untuk situs yang namanya EBSCO. EBSCO itu database artikel yang STIE langganan. STIE bayarnya mahal, setahun itu 120 juta. Maka harus dimanfaatkan baik-baik. Jadi, saya mau share screen. Nanti kalau ada yang lupa, nanti bisa putar lagi videonya. Nah, di alamat ini kalian ketik aja search.ebscohost.com gitu. Ada banyak cara untuk mencari artikel. Saya akan share satu demi satu gitu. Ya, search.ebscohost.com, enter. Nah, di sini ada user ID, ada password. Saudara tinggal masukkan tadi NS184745. Passwordnya library, tapi pakai L besar. A-nya diganti dengan angka 4, RY_20. Ini nomor untuk STIE gitu. Artikelnya sangat banyak, saudara, sangat banyak. Ya, kemarin saya kasih saudara beberapa pancingan toh untuk beberapa ide. Ini aja. Ganti ya boleh. Kemarin pokoknya saya hancurkan aja pola pikir saudara dengan gaya lama itu, pokoknya sekarang dengan gaya yang baru gitu. Nah, nanti tak ajari nyari idenya. Kemudian kalau sudah masuk begini kan dah masuk nih. Kalian tinggal klik di Business Source Premier. Kemudian continue. Nah, tinggal masukkan kata kunci saudara. Misalnya saudara, ini untuk mencari artikelnya loh ya. Nanti kalau untuk nyari ide tak ajari juga caranya beda dikit. Untuk nyari artikelnya, misalnya di sini tinggal ketik saja, misalnya loh ya, consumer hedonism. Nah, ini jarang dilakukan penelitian saudara tentang hedonisme konsumen. Nanti kalau ada yang punya ide ini, Pak ganti itu boleh begitu. Nah, nanti kalau ada PDF-nya itu ada artikelnya. Kalau ini tidak ada PDF-nya berarti artikelnya tidak ada. Saudara kalau mau biar langsung ada PDF, klik di sini full text. Nah, ini. Ini judulnya Gender-Based Differences in Consumer Decision Making Style. Ada PDF-nya, bisa klik. Nanti tugas kalian itu nyari artikel satu aja untuk pegangan. Nanti artikel lain nempel gampang, begitu. Nah, ini ada artikelnya. Jadi ini adalah
perbedaan pola pembelian konsumen antara laki-laki dan wanita. Ini jarang dibuat skripsi, saudara. Ini artikel tahun 2020, bulannya September. Masih seger ini. Nah, ya. Masih seger. Kalau saudara kemarin mau pakai yang apa intrinsik apa itu atribut, kok susah nyari bahannya, mau ganti ini boleh. Di level S1 kalian masih boleh melakukan replikasi. Replikasi itu artinya lihat penelitian lain yang di luar negeri dan tahunnya baru loh ya. Terus kalian lihat ini meneliti apa, ada hipotesisnya, terus kalian meneliti persis itu, persis. Tapi kan respondennya ganti, ya toh? Produknya juga mungkin berbeda. Boleh itu namanya replikasi. Ya, consumer hedonism. Oke, cari lagi. Misalnya kalian punya Pak, yang susah itu kan nyari idenya kenapa muncul hedonism. Nanti tak tunjukin caranya, begitu toh. Nah, ini ada artikel tentang conscientious food consumption. Jadi kalau orang itu jajan, makan, dia itu mikir benar. Bukan cuma asal masuk, asal makan, dan kenyang. Terminologinya namanya conscientious food consumption. Boleh kalau mau dipakai ini. Ini kasus dicek, ya kalian bisa pakai di Indonesia, ya kan? Nah, semacam itu, saudara. Kemarin saya kasih juga, misalnya ada teman tak kasih ekoturism, boleh. Ini ada istilah namanya adventure tourism gitu. Boleh, enggak apa-apa, adventure tourism. Cari kata kuncinya itu saja dulu yang kira-kira saudara tertarik. Ya, cari kata kunci apa yang kira-kira saudara seneng, saudara tertarik. Ini kan ada istilah namanya adventure tourism. Gitu toh. Kuesioner kayak apa? Ntar pikir belakangan. Tapi pasti bisalah diatur gitu kan. Bisa, itu bisa diatur, nggak jadi masalah. Mudah sekali untuk cari buat kuesioner bahkan. Nah, itu tadi dengan ngetek hedonism tadi, terus muncul yang macam-macam tadi. Ya, muncul macam-macam lagi. Nah, sekarang saudara, kalau saudara itu istilahnya pengen benar-benar mencari ide sebetulnya riset paling baru itu apa sih? Ya, riset paling baru itu apa sih? Nah, saudara itu bisa, ini tampilan saya rasa masih kelihatan ya, tampilan saya masih kelihatan. Kemudian kalian bisa klik di publication. Publication. Publication itu adalah jurnal-jurnal apa yang bagus. Ya toh, tapi di antara yang bagus itu ada yang paling bagus. Kalau di ilmu manajemen ya toh, ini kan ada publication toh, ada browsing ya. Namanya itu adalah Academy of Management Journal. Ya, Academy of Management Journal. Nah, ini cara untuk mencari ide. Kalau saudara nyari ide, carilah dari jurnal yang paling baru. Jangan yang tua-tua gitu. Karena baru itu seger ya toh. Jangan pakai buah busuk ibaratnya untuk ide saudara itu. Kliklah di Academy of Management Journal, namanya sudah ketemu. Nanti kalau pemasaran tak kasih yang lain ya saudara. Terus di sini mesti kelihatan all issues. 2020 diklik.
Terus pilihlah apa itu, ya toh volume isu itu dipilih. Ya, volume isu itu dipilih. Pilih dari yang paling baru saja. Biasanya Academy of Management Journal itu lebih ke arah MSDM dan perilaku organisasi. Kalau marketing beda. Nanti di sini ada judul-judul artikel, lah kalian bisa dapat ide dari situ. Nah, terus apa lagi ya? Nah, cari yang kira-kira kalian tertarik sama idenya. Nah, tadi saya sudah dapat contoh yang menurut saya cukup baik. Dari sini juga sih, dari sini juga. Tak bukakan dulu. Saya bukakan dulu. Bentar, saya lupa tak taruh mana tadi. Klik sort by modified. Bukan di sini. Nah, ini udah dapat. Bentar, saya harus nutup dan share lagi sebentar. Oke, sebentar. Nah, saya ketemulah artikel itu dari tahun 2000. Rekan kerjaku diperlakukan lebih adil daripada saya. Itu berarti berkaitan dengan justice. Ya, terus turun ke bawah. Nanti kalau kalian lihat, nah ini ada gambarnya kayak begini. Nah, ada gambarnya. Nah, kalian niru aja gambar ini. Ya toh, persepsi orang diperlakukan adil akan pengaruhi dia iri apa enggak, akan berpengaruh ke dia mau berbagi sumber daya apa enggak, terus berpengaruh mau bantu temannya lagi apa enggak, ataupun yang lain. Ya toh, ini bisa dipakai. Saya tadi juga ketemu yang lain. Ya, ini tentang kreativitas. Ya, konflik. Ya, konflik akan berpengaruh pada dia mau membagi informasi apa enggak, kemudian muncul ke kreativitas apa enggak. Nah, itu saudara cara nyari ide. Pak, aku marketing ya, Pak. Nah, kalau marketing ya balik ke tadi. Search epscohost.com. Jangan lupa login-nya ya. Jangan lupa login-nya. Ya, search epscohost.com. Jangan lupa login-nya. Kalau sudah login, Business Source Premier, continue. Nah, tentu kalian kalau nyari ide kan dari publikasi ini. Nah, dari publikasi, kemudian nama publikasinya kalian ketiklah Journal of Marketing. Nah, jadi kalau untuk ilmu marketing, jurnal nomor 1 sedunia itu namanya Journal of Marketing. Journal of Marketing-nya diklik, nanti cari periode yang baru, nanti akan ketemu pula itu ide-ide artikelnya. Ya, seperti tadi, nanti bisa diulang caranya. Itu nyari ide. Pak, nyari ide lagi di mana? Pokoknya ide itu kan harus seger. Saya nggak mau toh buang waktu bimbing kalian dengan ide-ide lama dan ide-ide kuno. Ya,
Kalian kan kadang lihat di perpustakaan itu kalau yang di Jogja ada majalah namanya SWA kan? Cari yang edisi paling baru, topik apa yang dibahas. Jadi idenya itu harus seger dulu. Maka kembali, kemarin saya sempat kasih ide pada teman-teman, kamu ini saja, kamu ini saja. Itu kalau mau ganti boleh. Mungkin teman-teman kemarin nggak dong itu ide itu apa toh maksudnya ini. Kok tampaknya nggak menarik begitu. Nah sekarang cari ide baru lagi, nggak apa-apa, masih cukup waktunya, masih panjang. Tahap paling susah dalam buat skripsi itu nyari ide. Kalau idenya udah ketemu, nanti pengerjaannya bisa sangat cepat sekali. Syukur-syukur idenya kalian cocok, gitu kan? Idenya kalian cocok. Yang marketing ke marketing, yang pengen SDM ke SDM. Nanti kalau mau sharing ide lagi, silakan di grup, pasti ku bantu. Ya, jadi kata kuncinya itu nyari ide, saudara. Nyari ide dan modelnya nggak boleh yang pakai regresi. Ya, saya selalu minta tidak boleh pakai regresi sederhana begitu. Ya, jadi itu yang akan saya lakukan bersama saudara. Nah, yang perlu saudara lakukan sekarang adalah mencobalah mencari ide-ide itu saudara. Lihat di mana ada terminologi apa yang baru. Jangan marketing make, bosen. Sudah basi itu. Jangan influencer sosial media, apalagi itu begitu. Ya, advertising yang biasa, aduh itu sudah tidak menarik lagi gitu. Ya. Kalau kalian pakai advertising, kalian pakai istilah subliminal advertising, boleh. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya bentar ya, nanti aku kasih kesempatan. Ya, subliminal advertising boleh. Artinya apa saudara? Idemu mesti baru, idemu mesti seger, idemu mesti bagus. Ya. Dan Selasa besok jam 3:30 kita ketemu lagi. Saya mau ngajari saudara bagaimana menggunakan software Zotero. Artinya kalaupun saudara cari ide, jangan artikel banyak-banyak dulu. Nunggu Zoteronya ngerti dulu. Nanti soalnya dengan Zotero itu, sambil nyari artikel, sambil memasukkan ke database jurnal. Nanti tinggal kita pakai saja. Supaya daftar pustaka tidak diketik manual. Ya. Oke, saudara, adakah yang mau bertanya? Ini Alvan Reshan ini. Silahkan kalau mau tanya dulu. Ya Pak, saya mau tanya mengenai kemarin yang diajukan Bapak mengenai apa judul skripsi topik kultural produk itu gimana Pak ya maksudnya? Itu apakah mengenai konsumen behavior atau gimana Pak? Nah, oke. Jadi kemarin kan saya kasih ide pada beberapa teman ya, macam-macam sih. Ada yang intrinsic product attribute, extrinsic product attribute. Itu kemarin yang kulakukan itu kan cuma menghancurkan pola pikirmu saja. Saya tidak mau saudara bikin skripsi dengan ide yang sudah ada karena sudah megang skripsinya orang lain. Tidak mau saya pasti. Ya, maka saudara akan kusuruh cari ide yang benar-benar baru dan benar-benar seger. Ya, jadi kalau kalian itu mau bikin skripsi bersama saya, idemu harus baru, idemu harus seger, gitu. Nah, kalau cultural product, gitu, produk berbasis budaya apa itu? Ya banyak, atau. Tapi model penelitiannya kayak apa? Nah, besok Selasa kita mau bicarakan itu modelnya. Model penelitiannya kayak apa tergantung artikel yang kita temukan. Jadi saudara nyari artikel pakai EBSCO ya toh, sesuai video ini. Tadi kalau belum bisa gabung nanti bisa putar videonya. Instruksinya sudah diberikan tadi. Nah, saudara nanti cari misalnya dengan kata kunci cultural product, nanti kan ketemu artikel. Nah, kira-kira artikel mana yang mau aku pakai? Oh, ini tampaknya menarik, diklik. Nah,
Nanti dari situ kita ikuti, kita mengalir dari situ. Ya, kalau cultural product itu kan sederhana, ya toh, misalnya batik, lurik, gitu kayak tempat kita itu kan itu, ya toh, semacam itulah. Nah, cuman bagaimana itu nanti variabelnya mana yang dipakai? Mesti nyari artikelnya dulu. Artikel ketemu itu dipakai, gitu. Ya. Jadi misalnya loh ya, misalnya tadi aku tak share lagi. Tadi misalnya saya ketemu untuk, bentar. Nah, saya ketemu misalnya tadi decision making, pengambilan keputusan pembelian. Laki sama perempuan beda pandang. Ketemulah saya satu artikel ini, gender based differences in consumer decision making. Terus artikelnya aku baca, di situ ada hipotesis, tampaknya hipotesisnya bisa aku pakai nih. Oke, pakai. Persis itu, boleh itu namanya replikasi. Level S1 masih boleh replikasi. Gitu. Nah, variabelnya apa digunakan? Lihat artikelnya, gitu. Variabelnya apa digunakan, lihat artikelnya, saudara harus jeli di situnya. Tadi misalnya saya iseng ngetik dengan hedonism, ketemulah artikel yang saya tertarik. Adventure tourism. Wah, apa ini? Yang mesti baca artikelnya. Ya, apa yang dimaksud artikel adventure tourism itu apa? Kemudian bagaimana dia meneliti? Kira-kira saya bisa melakukan. Nah, beres gitu kan. Bisa. Jadi kata kuncinya itu apa itu loh? Apa? Jadi kadang saudara mencari dengan kata kunci tertentu, terus dibuka malah ketemu ide yang lain. Atau ketemu ide yang lain. Ya, dengan apapun, jadi ide yang kemarin kuberikan ke saudara itu cuman tahap 1 dalam proses pembimbingan saya, menghancurkan pola pikirmu yang sudah bayangke, aku mau skripsi ini karena aku udah punya contohnya, itu hancur semua, mulai dari nol pokoknya semuanya. Ya, benar-benar mulai dari nol. Tapi jangan khawatir, saya akan bantu dan target saya Desember selesai. Ya, jadi tuntutan saya cukup besar. Satu, idenya harus menarik, baru. Kalau ide lama, enggak lah gitu. Yang kedua, acuan daftar pustaka berbahasa Indonesia maksimal 25%. Acuan buku nggak boleh dipakai. Gibson, Robin, Siti Al-Fajar, dan lain-lain nggak boleh dipakai. Semua acuan artikel. Begitu. Nulis daftar pustaka nggak boleh manual, harus pakai software. Softwarenya kan diajari. Jadi tuntutan saya itu cukup besar, cukup berat kurasa. Tetapi saya yakin kalian pasti bisa. Dan sekali lagi tadi saya sudah sampaikan di depan, saya tidak mau nanti kalau saudara nyari kerja, kemudian tanya skripsimu apa, dijawab, ini Pak, marketing mix. Itu yang interview udah tutup mata dulu, oh, pola pikirnya biasa-biasa. Orang ini nggak punya kreativitas, belas begitu. Lain halnya kalau saudara bilang hedonisme konsumen. Tadi ada istilah conscientiousness food consumption begitu. Orang itu mau makan, dia mikir benar apa yang dia makan, bukan sekedar makan. Nah, begitu dengar ide yang berbeda, perekrut itu akan berpikir, nah ini orang yang ku cari, gitu loh. Ini orang yang ku cari, karena dia mau berpikir melampaui pemikiran teman-temannya yang lain, yang cuman itu saja, begitu. Skripsi harus tebal? Tidak. 40 halaman selesai. Ya, nggak ada ketentuan skripsi minimal 80 halaman, makin tebal makin baik, nggak ada. Ya.
Oke, saudara, itu sekedar dari saya dulu. Nah, ada yang mau tanya, silahkan tanya lagi. Saudara lihat sekarang itu, misalnya ada apa tren bersepeda, ya kalian bisa serta di cycling apa begitulah, cycling trend. Nanti mungkin akan ketemu ide-ide baru. Oh iya, aku pakai ini deh, aku pakai ini deh, aku pakai ini deh, begitu. Ya. Kemarin yang teman saya minta kasih ide itu, sustainable marketing, itu kan artinya pemasaran yang perhatikan lingkungan toh. Nah, kira-kira di search itu ketemu artikel yang lain, ya ganti enggak apa-apa. Karena gong kita itu untuk tema saudara itu hari Selasa besok. Ya, sekarang tugasmu sampai Selasa nyari-nyari ide, baca-baca koran, baca-baca majalah SWA, online pun ada. Pokoknya carilah istilah yang kira-kira baru, yang kira-kira orang belum banyak dengar. Itu yang jadikan ide. Ya, ekotourism, adventure tourism, consumer hedonism, begitu. Apapun terserah sesuai yang kalian minati, tapi jangan marketing mix, promosi pada penjualan. Sudah muak saya dengan judul-judul itu. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya, saudara. Saya stop.